pada ketika Imam Bukhari umur 62 tahun menjelang ajalnya, di mana beliau ini sudah sangat terkenal di dunia Islam, dari negeri Ajam sampai negeri Arab. Di mana-mana ulama sudah kenal nama Bukhari menjadi begitu masyhur, ya ikhwan. Tapi sebagaimana kita tahu, likulli dzi ni'matin mahsud. Jadi kalau orang sudah punya suatu nikmat diberikan oleh Allah, jangan kaget kalau di kiri kanannya akan muncul orang-orang yang hasud, orang-orang yang iri dan dengki. Padahal Al-Imam Al-Bukhari radhiyallahu taala anhu wa arda, beliau tidak pernah nyakiti orang, beliau tidak pernah mengambil hak orang. Beliau sebagai seorang ulama yang zuhud, yang wara, yang jujur, saudara. Tapi karena kemasyhurannya luar biasa sampai ke mana-mana negeri, nah akhirnya apa? Muncullah orang-orang yang hasud di sekitarnya. Nah ketika itu sebelum beliau meninggal dunia, beliau ada tinggal di satu provinsi yang namanya Naisabur. Nah, sebetulnya provinsi Naisabur itu tempat lahirnya Imam Muslim. Jadi orang yang di sana biasanya disebut An-Naisaburi. Di Naisabur ini satu provinsi di bawah kekhilafahan Islam, di mana dipimpin oleh seorang gubernur. Nah, gubernur ini tentunya di sekitarnya ada menteri-menterinya, ada juga tokoh-tokohnya, ada juga ulama-ulama yang sering diundang oleh beliau untuk mondar-mandir ke istananya. Nah, ketika itu gubernur daripada Naisabur meminta kepada Imam Bukhari untuk menjadi guru bagi anaknya. Jadi dia minta supaya Imam Bukhari datang ke istana, ajarin anak. Imam Bukhari menjawab, al-ilmu yu'ta. Ilmu itu didatengin, bukan ilmu yang datang. Bukan Imam Bukhari sombong, bukan. Imam Bukhari ini hidupnya udah sibuk dengan ilmu. Muridnya udah nggak kehitung, ada di mana-mana. Jadi ini penguasa kayak nggak ada kerjaan. Emang nggak ada guru lain bisa diundang ke istana? Kenapa mesti Imam Bukhari? Jadi Imam Bukhari nggak mau mengorbankan waktunya hanya untuk anak-anak si gubernur tadi. Nanti waktunya banyak terbuang untuk umat. Kan untuk datang ke sana bisa dikirim muridnya Imam Bukhari, bisa dikirim ulama yang lain. Tapi begitulah kadang-kadang ada penguasa ingin pamer. Pengen gurunya yang paling top, gurunya yang paling hebat. Tapi kadang-kadang ada penguasa juga yang punya niat-niat jelek. Dia ingin tunjukkan kepada masyarakat, tuh Imam Bukhari yang masyhur sedunia, itu kan pekerja saya. Itu kan yang ngajar di rumah untuk anak-anak saya. Sifat-sifat begini kadang-kadang dimiliki oleh penguasa. Nah, disinilah saudara kejadiannya begitu Imam Bukhari menolak, tersinggung saudara. Jadi sang gubernur tersinggung. Udah gitu begitu tersinggung ada yang bakar-bakar provokasi. Karena yang mundar-mandir kan juga ada juga tokoh-tokoh yang memang hasud iri dengki kepada Imam Bukhari. Ya dibakar-bakarlah, diprovokasilah. Sebetulnya persoalannya sepele, persoalannya nggak ada masalah. Imam Bukhari sampaikan kalau mau datang, mau belajar datang ke rumah. Di rumahnya banyak muridnya, banyak pengajiannya. Nah akhirnya karena adanya provokasi, si gubernur marah, Imam Bukhari diusir dari provinsi Naisabur. Jadi pengusirannya nggak tanggung-tanggung, datang aparat petugas, ditugaskan oleh seorang gubernur. Gubernur dulu kuasanya cukup tinggi karena ada langsung di bawah khalifah tuh. Gubernur itu langsung ada di bawah khalifah, dan khalifah kan saat itu juga pusatnya kan jauh. Dulu kekhilafaan Bani Umayyah tuh adanya di Damaskus, kekuasaan Bani Abbas itu ada ibu kotanya di Baghdad. Sementara ini yang namanya Naisabur, Samarkand, kemudian begitu juga Bukhara, ini ada di daerah timur, Mawara An-Nahar, saudara. Nah sekarang datang aparat petugas dikirim oleh sang penguasa ini. Begitu datang sampai rumah Imam Bukhari, apa perintahnya? Saat ini juga Anda harus tinggalkan ini provinsi. Nggak boleh tinggal di kota ini dan nggak boleh tinggal di kuro-kuro di kampung-kampung yang ada di sekitar kota ini. Imam Bukhari minta waktu, kasih waktulah seminggu berapa hari, kan mesti mau rapihin
perbekalan, pakaian, dan yang paling diperhatikan oleh Imam Bukhari adalah kitab-kitabnya, catatan-catatannya. Karena Imam Bukhari punya catatan-catatan ilmu hadis, enggak sedikit. Itu Imam Bukhari kalau jalan kemana-mana bawa 2 unta, 1 unta buat ngangkut dirinya, 1 unta buat ngangkut kitabnya. Saudara, enggak dikasih waktu. Saat ini juga Anda harus keluar dengan alasan masyarakat tidak senang dengan Anda tidak diinginkan tinggal di sini. Nah, jadi penguasa kalau sudah enggak suka ya semau-maunya. Dia bilang masyarakat lah yang enggak senang, masyarakat yang mana enggak jelas. Padahal bukan masyarakat yang enggak senang, dirinya yang enggak senang, bukan masyarakat ya, ikhwan. Nah, jadi perilaku penguasa-penguasa seperti ini dari dulu tuh sudah ada, saudara. Nah, jadi akhirnya Imam Bukhari dipaksa, akhirnya beliau segera ambil semua pakaiannya, beliau ambil semua kitab-kitabnya, beliau nggak peduli dengan harta yang lain. Kemudian akhirnya beliau tinggalkan yaitu provinsi Naisabur. Sebetulnya Naisabur itu kota, di sekelilingnya kan banyak perkampungan. Tapi memang Imam Bukhari diusir, tidak boleh ada, baik di kotanya maupun di perkampungannya. Nah, akhirnya Imam Bukhari keluar dari Naisabur, berjalan, beliau pulang kampung, yaitu balik ke tanah kelahirannya. Di mana tanah kelahirannya? Bukhara, ya ikhwan. Nah, beliau masuk ke Bukhara, ternyata disambut di Bukhara oleh masyarakat. Jadi memang Imam Bukhari ini udah lama nggak pulang, udah tahunan nggak pulang-pulang ya ikhwan. Nah, jadi begitu masyarakat dengar Imam Bukhari yang terkenal di dunia Islam, terkenal di dunia Arab, terkenal di kekhilafahan, pulang ke kampungnya disambut oleh masyarakat. Jadi ribuan orang sambut Imam Bukhari, disambut dengan segala macam rasa senang, kegembiraan, saudara. Begitu disambut dengan rasa senang, saudara, ada yang hasut lagi. Lagi-lagi iri dengki nih, ada yang nggak suka, saudara. Nggak main-main, yang nggak suka siapa? Gubernur Bukhara. Gubernur Bukhara nggak suka. Masyarakat begitu antusias, rame-rame, gembira menyambut kepulangan daripada Imam Bukhari, saudara. Mereka nggak suka. Nah, udah gitu apa? Ditambah lagi Gubernur Bukhara ini dapat surat dari Gubernur Naisabur. Nah, pokoknya Gubernur Naisabur bilang, itu orang nggak betul tuh, itu orang begini nggak usah diterima di sana. Akhirnya belum lama Imam Bukhari pulang kampung, diperintahkan untuk segera meninggalkan Bukhara. Perintahnya sama seperti tadi. Sekarang juga gubernur minta Anda keluar dari tempat ini. Imam Bukhari minta waktu, enggak dikasih. Suruh keluar sekarang juga, saudara. Akhirnya Imam Bukhari rapikan, beliau punya kitab-kitab dan lain sebagainya, saudara. Tapi karena memang diusir saat itu juga harus jalan, jadi beliau ambil sekenanya. Pokoknya nggak pakai dirapihin lagi lah, pokoknya ambil udah buntel-buntel aja udah semua. Nah, begitu dibuntel, keluar dari kota Bukhara. Nah, jadi beliau nggak keluar dari provinsi, cuman keluar dari kota. Nah, keluar dari kota, beliau cari perkampungan-perkampungan yang agak sepi di pinggir-pinggir gurun ya ikhwan. Beliau bikin tenda, tinggal dalam tenda. Nah, kenapa beliau tinggal dalam tenda? Itu tadi untuk ngerapihin buku yang berarakan. Jadi yang udah dibuntel-buntel dibuka, dirapihin lagi, disusun lagi sama Imam Bukhari. Ini catatan penting. Ini catatan yang kita baca hari ini, saudara. Enggak sembarangan kalau buku-buku itu hilang yang ditulis oleh Imam Bukhari, betapa kerugian dunia Islam. Nah, akhirnya apa? Akhirnya begitu, ini tinggalnya udah di kampung, pakai tenda di gurun, keluar dari kota. Nah, setelah rapi-rapi begitu didatangi lagi oleh petugas. Petugas mengatakan, ini perintah dari penguasa, dari gubernur, di kampung ini pun Anda nggak boleh. Pokoknya mesti jauh dari Bukhara, nggak boleh tinggal di sini. Nah, akhirnya beliau rapikan lagi, beliau jalan, saudara. Kemana kali ini beliau jalan? Saudara, beliau jalan menuju Samarkand. Tapi sampai di sana beliau nggak berani masuk kota Samarkand, kan pengalaman. Masuk di Naisabur di kota diusir, pulang kampungnya sendiri diusir. Sekarang ke Samarkand, kurang lebih gubernur Samarkand, Bukhara dan Naisabur itu punya hubungan. Nah, akhirnya apa? Imam Bukhari tidak masuk ke kota Samarkand, tapi kemudian mencari kerabatnya. Ada salah satu kerabat nggak jauh dari kota Samarkand,
di perkampungan terpencil, udah jauh dari kota. Nah, di sana ada kerabatnya, beliau tinggal di sana. Nah, kalau nggak salah namanya Ibrahim ibn Makgal ya ikhwan. Nah, beliau tinggal di sana. Beliau tinggal di sana, dibantu oleh kerabatnya tadi, disediakan kamar, disediakan tempat, beliau rapikan semua kitab. Nah, akhirnya masuklah malam takbiran. Nah, dia lagi di situ malam takbiran. Lagi mau menyambut takbiran, di malam takbiran itu datang petugas lagi, utusan gubernur Samarkand. Apa kata gubernur Samarkand melalui petugasnya? Kamu nggak boleh tinggal di wilayah kita. Kamu harus pergi. Ini kerabatnya Imam Bukhari minta waktu, besok lebaran. Besoknya lebaran, apa nggak ada waktu lain? Nantilah lusa, seminggu lagi. Ini kan bukan di kota, di kampung. Enggak, petugas bilang pesennya sekarang juga. Kau nggak boleh berhari raya di sini, mesti pergi. Ini mereka ini para penguasa nggak punya alasan ya ikhwan. Imam Bukhari bukan provokator, Imam Bukhari bukan penjahat, bukan pencuri, bukan kriminal. Tapi begitulah. Ya, orang-orang kalau sudah berbuat zalim, dia nggak perlu dalil. Nah, dia mau berbuat zalim sesukanya. Nah, akhirnya saudara, keluarga daripada kerabat Imam Bukhari ini berusaha untuk melindungi Imam Bukhari. Tapi akhirnya Imam Bukhari bilang, udah jangan berkeras. Imam Bukhari nggak enak hati, takut nanti kerabatnya diganggu sama penguasa. Jadi kita Imam Bukhari ya sudah biarin, biar saya bantuin saya rapihin buku, rapihin kitab, biar saya pergi. Jadi Imam Bukhari sendiri nggak tahu mau kemana lagi nih, saudara. Nah, akhirnya kitabnya dirapikan oleh keluarganya. Imam Bukhari khawatir kerabatnya tadi nanti ikut-ikutan diusir kalau ngebela Imam Bukhari. Nah, begitu keluar dari tempat itu ya ikhwan, apa doa Imam Bukhari? Ya Allah, dunia ini sudah sempit buatku ya Allah. Dunia ini sudah sempit ya Allah. Jadi karena itu aku minta kepada engkau ya Allah, alangkah indahnya kalau kau cabut aku ke sisimu. Subhanallah. Habis doa begitu beliau jalan, baru 20 langkah lebih beliau meninggal dunia. Subhanallah, dengan kitab-kitab yang ada dibawa oleh beliau ya ikhwan. Jadi beliau malam takbiran meninggalnya setelah diusir dari kota Naisabur, diusir dari Bukhara, dan diusir dari Samarkand. Cuman belum jauh tuh, jalan dari desa tuh belum jauh, baru 20. Yang cerita kerabatnya Imam Bukhari belum jauh, baru beberapa langkah, tiba-tiba beliau meninggal dunia dengan tenang. Beliau minta memang kepada Allah, ya Allah ini dunia udah sempit. Dunia ini udah sempit, mau pulang ke kampung diusir, ini diusir. Ya sudah, lebih baik kau tarik aku tinggal di sisimu ya Allah. Karena tinggal di sisi Allah indah, tinggal di sisi Allah nggak ada ngusir lagi ya kawan. Tinggal di sisi Allah, dapat ridho dan rahmat Allah, bisa masuk surganya. Nah, itulah yang dialami oleh Al-Imamul Bukhari. Nah, jadi Imam Bukhari ini kita lihat jasanya, kita lihat saat ini, tapi sedikit sekali orang yang tahu riwayat bagaimana wafatnya Imam Bukhari, saudara. Jadi supaya Anda tahu bahwa penguasa kalau sudah zalim, mereka nggak butuh dalil, mereka nggak butuh alasan, enggak, mereka bisa suka-suka, pakai undang suka-suka, ayat suka-suka, pasal suka-suka, saudara. Dan kalau penguasa sudah tidak suka, enggak perlu ada kesalahan yang dilakukan oleh si ulama tadi, enggak. Walaupun ti ulama enggak salah ya kuat. Apa salah Imam Bukhari? Punya partai enggak, mimpin perang enggak, berontak sama pemerintah enggak. Imam Bukhari cuma jalan dari satu kota ke kota lain, ngumpulin hadis enggak. Bicara politik juga enggak, saudara. Ngarang kitab politik juga enggak. Mimpin pasukan juga enggak, kaya raya juga enggak ya ikhwan. Hanya memang Imam Bukhari masyhur, itu aja. Kemasyhurannya ini membuat para pejabat juga menjadi iri, dengki. Kenapa Imam Bukhari kok disambut sama ribuan orang begitu pulang ke kampungnya? Sementara si pejabat keluar masuk negerinya nggak ada yang sambut. Iri ya kawan. Udah gitu ada tokoh-tokoh yang mengelilingi pejabat tadi memprovokasi. Nah, sebetulnya dia tahu Imam Bukhari nggak salah, cuman ini kesempatan nih. Dia udah hasad Imam Bukhari. Kalau Imam Bukhari ada di sini, mereka ini nggak kebagian perhatian. Nah, sekarang kesempatan, mumpung penguasanya nggak suka, dikilik penguasanya. Udah usir aja, memang tuh daripada nanti mengganggu ketertiban, mengganggu keamanan di sini. Bukan mereka membela dan melindungi. Dan itu dialami oleh Imam Bukhari
pada saat usianya 62 tahun. Artinya kan udah nggak muda lagi 62 tahun, saudara. 62 tahun apa yang ditakutkan dari seorang Imam Bukhari? Nah inilah yang perlu kita ketahui sedikit daripada sejarah Imam Bukhari. Jadi kalau kemarin kita cerita tentang bagaimana kedudukan Imam Bukhari dalam soal ilmu mengumpulkan hadis, hari ini kita sedikit bicara bagaimana wafatnya Imam Bukhari. Ambil pelajaran dari situ ya, ambil pelajaran. Nah maka itu jangan pernah berkecil hati, jangan pernah takut. Kalau kita ditekan, kita dimusuhi, kita diusir, kita dizalimi, jangan pernah menyalahkan Allah. Serahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang itu merupakan sunnatul anbiya wal auliya. Kita dapat godaan, dapat tekanan, itu sunnatul anbiya, semua nabi, saudara, semua nabi dimusuhi, diperangi, mau dibunuh, saudara. Begitu juga para aulia, para ulama. Jadi yang namanya penekanan, penzoliman seperti itu bagi para nabi, para aulia, para ulama, itu merupakan jalan hidup mereka. Nah begitu anda para santri yang belajar di markas syariat ini, tanamkan, jangan pernah takut menghadapi tantangan dan ancaman, dan jangan pernah mengeluh menghadapi tekanan seberat apapun. Insya Allah, Allah akan senantiasa membantu dan menolong kita. Nah itulah yang ingin saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini berkenaan dengan yaitu wafatnya Al-Imam Al-Bukhari.